Arab Saudi kini dikenal karena berhasil memompa jutaan galon air asin secara bawah tanah, dan kabar ini tampaknya benar adanya. Negara di Timur Tengah ini dulunya selalu dihadapkan pada krisis kekurangan air, tetapi kini situasi tersebut telah berubah. Namun, mengapa mereka memilih untuk menyimpan air di bawah tanah, padahal air sangat dibutuhkan di permukaan? Dikenal sebagai salah satu negara paling kering di dunia, Arab Saudi terletak di tengah gurun yang luas. Meskipun tantangan ini, negara tersebut telah menciptakan sistem sungai bawah tanah yang mengagumkan tanpa adanya satupun aliran sungai alami. Sejak tahun 2021, Arab Saudi telah membangun sebanyak 522 bendungan yang secara signifikan membantu menyimpan air. Bendungan-bendungan ini berfungsi untuk mengumpulkan air hujan dan air banjir yang terbatas, yang kemudian diolah dan didistribusikan melalui berbagai sistem yang canggih. Air yang dikumpulkan berasal dari curah hujan yang jarang terjadi, terutama melalui wadi, yakni dasar sungai kering yang dapat terisi air setelah hujan. Dengan mempertimbangkan peta curah hujan di wilayah tersebut, sulit untuk membayangkan bahwa beberapa inci hujan bisa memberikan dampak besar pada pasokan air negara ini. Namun, ketika curah hujan cukup tinggi, jumlah air yang tersedia bisa mencukupi kebutuhan seluruh kota. Keberadaan bendungan-bendungan ini menjadi krusial karena suhu yang sangat tinggi di Arab Saudi menyebabkan air akan cepat menguap jika dibiarkan mengalir begitu saja. Total kapasitas penyimpanan bendungan-bendungan ini mencapai angka yang mencengangkan, yaitu sekitar 650 miliar galon air. Salah satu bendungan penting adalah Bendungan Holi, yang terletak sekitar 14 km di sebelah timur Kayat, di Provinsi Mekah. Bendungan ini dibangun antara tahun 2003 dan 2009 dan merupakan bendungan terbesar kedua di negara tersebut, dengan kapasitas waduk sekitar 249,86 juta meter kubik. Bendungan ini berperan dalam pengendalian banjir, irigasi, pasokan air lokal, serta pengisian ulang air tanah. Di wilayah Mekah, Arab Saudi memiliki total 60 bendungan dengan kapasitas keseluruhan mencapai 232 miliar galon air. Meskipun dikenal sebagai salah satu negara paling kering di dunia, Arab Saudi tidak sepenuhnya kekurangan sumber air. Meskipun banyak bendungan telah dibangun, bendungan tersebut tetap berfungsi sebagai sumber air sekunder. Sumber utama air di Arab Saudi berasal dari danau bawah tanah, khususnya air tanah. Perlu dicatat bahwa Arab Saudi tidak tertolak oleh alam dari air yang tersimpan di bawah permukaan. Survei geologi memperkirakan terdapat sekitar 26 triliun galon air yang terperangkap di dalam tanah. Ini jumlah yang sangat besar, tetapi tidak sebaik kedengarannya. Hanya sebagian kecil dari air ini yang dapat diperbaharui, yaitu sekitar 739 miliar galon per tahun. Air tanah terbarukan ini bisa digunakan secara aman tanpa mengancam keberlanjutan pasokan di masa depan, karena secara alami terisi kembali melalui curah hujan. Sebaliknya, sisanya merupakan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, yang sering disebut sebagai air fosil. Air purba ini terperangkap di bawah tanah selama ribuan bahkan jutaan tahun. Setelah air fosil diekstrak, ia akan hilang selamanya, karena tidak ada cukup curah hujan untuk mengisi kembali waduk tersebut. Air fosil ini berasal dari zaman saat semenanjung Arab jauh lebih basah, ketika hujan lebih sering turun dan sungai mengalir di wilayah yang sekarang menjadi gurun. Seiring waktu, air hujan meresap ke dalam tanah dan terkumpul di akuifer besar, di mana air tersebut tetap tersimpan hingga kini. Saat ini, air tersebut diekstrak oleh pompa dan didistribusikan ke kota-kota, lahan pertanian, dan rumah-rumah. Namun meskipun air tanah dapat dianggap sebagai berkah, ia bukan sumber daya yang tak ada habisnya. Arab Saudi mengonsumsi air jauh lebih banyak daripada yang dapat diperbaharui secara alami. Ketersediaan air bahkan tidak mencapai setengah dari total kebutuhan negara. Air digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk minum, sanitasi, irigasi, industri, dan kebutuhan mewah seperti memelihara taman dan mencuci mobil. Permintaan yang begitu besar ditambah dengan jumlah air tanah terbarukan yang terbatas, membuat situasi ini semakin sulit. Curah hujan di Arab Saudi sangat minim dan sulit diprediksi. Di tahun-tahun tertentu, curah hujan mungkin melimpah, sementara di tahun lainnya hampir tidak ada. Tidak ada kepastian kapan dan berapa banyak air akan tersedia kembali. Mengandalkan air tanah, terutama sumber yang tidak terbarukan, adalah risiko yang besar, serupa dengan menghabiskan tabungan tanpa pendapatan tetap. Apa yang akan terjadi jika atau ketika air habis? Jika pengambilan air terus berlanjut dengan cara yang tidak berkelanjutan, cadangan air tanah dapat mengering. Ini akan meninggalkan Arab Saudi dengan pilihan yang sangat terbatas,
terutama dengan pertumbuhan populasi dan permintaan air yang terus meningkat. Untuk mengatasi tantangan ini, Arab Saudi berupaya mengolah air limbah di fasilitas pengolahan khusus. Di seluruh negara, terdapat 99 instalasi pengolahan air limbah, dengan total air yang diolah dan digunakan kembali mencapai 1,3 miliar galon per hari pada tahun 2019. Angka ini diperkirakan akan tumbuh sekitar 4% setiap tahun hingga tahun 2050. Tetapi tetap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan populasi yang terus meningkat. Menghadapi penipisan air tanah yang cepat, curah hujan yang terbatas dan permintaan air tawar yang meningkat, insinyur dan perencana di Arab Saudi harus berpikir kreatif. Tanpa sungai alami, mereka melakukan prestasi luar biasa dengan membangun sistem sungai buatan mereka sendiri. Dengan Laut Merah yang berada tidak jauh, mereka memutuskan untuk memompa jutaan galon air dari sana. Bukan sungai alami yang diciptakan, tetapi sistem pipa yang luas, jalur air buatan yang mengalirkan air dari Laut Merah dan Teluk Persia ke seluruh negeri. Menghadapi rata-rata curah hujan yang hanya sekitar 100 mm atau 4 inci per tahun di banyak daerah, Otoritas Air Saudi, badan pemerintah yang bertanggung jawab atas semua yang berkaitan dengan air di negara tersebut, membangun sistem pipa sepanjang sekitar 8.700 mil, menjadikannya lebih panjang dari Sungai Nil. Langkah ini menunjukkan bagaimana Arab Saudi beradaptasi dan berinovasi dalam menghadapi tantangan sumber daya air yang kritis. Pembangunan sistem sungai bawah tanah di Arab Saudi benar-benar mencengangkan, mengingat Sungai Nil, sungai alami terpanjang di bumi, memiliki panjang sekitar 4.135 mil. Sistem transportasi air buatan manusia yang dibangun oleh Arab Saudi ini merupakan salah satu yang terpanjang dan terintegrasi dengan baik yang pernah ada. Tidak seperti kanal permukaan atau pipa air biasa, sebagian besar saluran air ini berada di bawah tanah, sehingga dapat mengurangi penguapan yang sangat penting di iklim gurun, di mana suhu musim panas dapat mencapai 50 derajat Celcius atau 122 derajat Fahrenheit. Awalnya, sebagian besar saluran air di Arab Saudi terletak di permukaan. Namun saat ini, sebagian besar jalur baru ini mengalir di bawah tanah, yang membantu menjaga kualitas air dan melindunginya dari panas ekstrim serta kontaminasi. Keuntungan tambahan dari sistem sungai bawah tanah ini adalah kemampuannya mempertahankan tekanan dan efisiensi aliran dalam jarak yang jauh. Namun, jaringan ini bukanlah satu-satunya sistem air di Arab Saudi. Pada tahun 2019, total panjang jaringan pasokan air nasional diperkirakan sekitar 78.800 mil atau 125.880 km, jauh lebih panjang dari sistem pipa yang terhubung dengan Laut Merah. Namun demikian, terdapat perbedaan penting antara keduanya. Jaringan pasokan air nasional sebagian besar terdiri dari pipa-pipa yang diletakkan di atas tanah atau dikubur dangkal, yang lebih rentan terhadap cuaca buruk, penguapan tinggi, dan kerusakan. Sebaliknya, sistem pipa yang baru dibangun jauh di bawah tanah, membentuk sungai yang tak terlihat, dapat melindungi, memberi tekanan, dan mengangkut air hasil desalinasi ke kota-kota pedalaman dan zona industri. Pembangunan sistem ini tidak sekadar untuk pamer, itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Dengan sumber air alami yang terbatas dan pusat-pusat perkotaan yang berkembang pesat seperti Riyadh, Jeddah, dan Mekah, Arab Saudi akhirnya mendapatkan metode yang aman dan andal untuk mengambil air dari laut. Usaha untuk membangun sungai bawah tanah ini adalah pencapaian teknik yang luar biasa. Para insinyur berhasil mengukir jalur melalui pegunungan Hijaz untuk mengalirkan air dari Laut Merah dan Teluk Persia ke kota-kota pedalaman. Mereka menggunakan mesin pengebor terowongan dan teknik ledakan terkontrol untuk menembus lapisan batuan granit dan batu kapur yang sangat tahan. Pipa-pipa yang digunakan, beberapa di antaranya memiliki diameter lebih dari 2 meter, dipasang dengan sangat presisi untuk memastikan tekanan yang stabil dan meminimalkan risiko kebocoran. Namun, tantangan tidak berhenti di situ. Di wilayah seperti Arab Saudi bagian tengah, suhu panas di musim panas seringkali melebihi 50 derajat Celcius yang membuat operasi sehari-hari menjadi berbahaya. Tim konstruksi beradaptasi dengan bekerja di pagi hari atau malam hari ketika suhu lebih bersahabat. Selain itu, mereka harus menghadapi kendala dari pergeseran bukit pasir, badai debu, dan banjir bandang yang kadang-kadang mengguncang proses konstruksi.
Meskipun pemasangan pipa di bawah tanah mengurangi penguapan dan melindungi sistem dari kerusakan cuaca, penggalian parit yang dalam dan stabilisasi tanah juga menambah tingkat kesulitan. Dalam hal pemanfaatan air laut, meskipun saluran air bawah tanah memompa air dari Laut Merah, pertanyaan timbul, bagaimana air asin yang diambil ini dapat membantu penduduk? Proses desalinasi menjadi jawabannya. Proses ini menghilangkan garam dan kotoran dari air laut sehingga aman untuk dikonsumsi manusia. Meskipun inovatif dan sangat diperlukan di negara dengan keterbatasan air tawar seperti Arab Saudi, desalinasi menghadapi tantangan besar. Proses ini sangat intensif energi, memerlukan listrik dalam jumlah besar yang seringkali berasal dari sumber non-terbarukan, menjadikannya jauh lebih mahal daripada sumber air tradisional. Biayanya bisa 3 hingga 10 kali lebih tinggi. Selain itu, pembuangan air garam, produk sampingan desalinasi dengan konsentrasi tinggi, dapat membahayakan kehidupan laut jika tidak dikelola dengan hati-hati. Meski demikian, Arab Saudi tetap menjadi produsen air hasil desalinasi terkemuka dunia. Sejak 1980-an, ketika infrastruktur desalinasi negara masih minim, Arab Saudi mulai berinvestasi serius dalam teknologi tersebut. Pada tahun 2011, sekitar 30 pabrik desalinasi beroperasi sepanjang garis pantai, dan jumlah ini naik menjadi 33 pada tahun 2023, dengan target 43 fasilitas pada tahun 2024. Contoh kemajuan yang mengesankan adalah stasiun desalinasi Ras Al Khair, yang terletak di pantai timur. Dengan biaya pembangunan mencapai 7,2 miliar dolar AS, stasiun ini diakui oleh Guinness World Record sebagai pabrik desalinasi terbesar di dunia, menghasilkan 792 juta galon air tawar setiap hari, cukup untuk mendukung jutaan penduduk dan industri. 3 pabrik desalinasi terbesar berikutnya di dunia juga terletak di Uni Emirat Arab, menunjukkan bahwa kawasan Teluk tetap menjadi pemimpin dalam teknologi desalinasi. Dengan pendekatan yang inovatif ini, Arab Saudi berusaha tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan air saat ini, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan sumber daya air di masa depan. Meskipun tantangan besar yang dihadapi, Arab Saudi terus mendominasi bidang desalinasi dengan pabrik besar lainnya di kota Jubail, yang secara konsisten memproduksi sekitar 211 juta galon air setiap harinya. Ketika membandingkan kemajuan Arab Saudi dengan negara-negara lain, seperti Israel, Australia, dan Uni Emirat Arab, jelas terlihat bahwa posisi Arab Saudi sebagai pemimpin dalam teknologi desalinasi sulit ditandingi. Di samping itu, Arab Saudi meluncurkan inisiatif penghijauan yang ambisius, yang merupakan salah satu program restorasi lingkungan paling berani di dunia saat ini. Negara ini berkomitmen untuk mengatasi masalah penggurunan, dengan upaya penghijauan yang bertujuan untuk membentuk kembali lanskap dan masa depan Arab Saudi. Program ini berupaya melindungi 30% dari luas lahan di negara ini melalui penanaman 10 miliar pohon dalam beberapa tahun mendatang. Sebuah usaha monumental yang bertujuan mengembalikan kehadiran pepohonan dan menyuburkan lahan yang sebelumnya cenderung menjadi kering dan tandus. Salah satu tujuan utama dari inisiatif ini adalah memerangi dampak luas dari gurun, serta mengurangi luas lahan gurun yang mengancam ekosistem, pertanian, dan masyarakat. Rencana ini mencakup penghijauan sekitar 184 juta hektar lahan, yang akan berfungsi sebagai penghalang alami terhadap perluasan gurun, sekaligus meningkatkan kesuburan tanah dan ketahanan pangan. Namun manfaat penghijauan ini tidak hanya terbatas pada aspek lingkungan. Rencana ini juga akan memberikan kualitas udara yang lebih baik, terutama di daerah perkotaan di mana panas sering terperangkap oleh beton dan aspal. Melalui penanaman pohon dan penciptaan ruang hijau, Arab Saudi berupaya mengurangi konsentrasi partikel berbahaya di udara, seperti PM2.5 dan PM10, yang dapat menyebabkan sejumlah masalah kesehatan. Studi menunjukkan bahwa penanaman pohon secara luas dapat mengurangi kadar PM2.5 hingga 20%, tergantung pada kondisi cuaca setempat. Selain itu, dengan hadirnya lebih banyak pohon, suhu udara dapat turun setidaknya 3,96 derajat Fahrenheit. Meskipun perubahan ini terdengar kecil, penting untuk diingat bahwa di Arab Saudi, suhu jalanan seringkali mencapai 122 derajat Fahrenheit, sehingga setiap sedikit penurunan sangat berarti. Di luar program nasional ini, berbagai inisiatif penghijauan regional juga telah diluncurkan. Kota-kota seperti Riyadh dan Neom
telah memasukkan elemen infrastruktur hijau dalam desain perkotaan mereka. Hingga tahun 2024, ratusan juta pohon telah ditanam, dan Arab Saudi berkomitmen untuk meningkatkan angka ini setiap tahun. Meskipun target penuh 10 miliar pohon mungkin memerlukan waktu, kemajuan yang dicapai sejauh ini menunjukkan adanya pergerakan yang stabil. Inisiatif penghijauan Arab Saudi bukan sekedar upaya lingkungan. Ini adalah transformasi identitas yang mencerminkan pergeseran negara menuju keberlanjutan untuk generasi mendatang. Kami mengundang pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini.